Kalau kalian belum nonton part 1, please nonton dulu ya, karena yang akan terjadi di video ini nggak akan masuk akal tanpa itu. Behind Her Eyes, film yang endingnya di luar nalar. Kita bahas tuntas di Bahas Film Kilat. Your attention please. Louis terjebak di antara dua orang yang tidak seharusnya dia kenal. David bosnya, dan Adele istri David. Dan ketiganya terikat dalam satu kebohongan besar. Tapi ada yang Louis belum tahu. Adele yang selama ini tertawa bersamanya, yang setiap hari ngajak gym, ngajak jalan, mungkin tidak pernah benar-benar menjadi temannya. Dan yang paling mencekam, tidak pernah sekalipun menunjukkan bahwa dia tahu. Atau memang itulah yang Adele inginkan? Sunburn. There was a fire near where I lived. Di malam-malam yang lain, Louis mulai mengikuti instruksi dari buku Adele. Sejak lama dia selalu punya mimpi buruk. Lorong gelap, Adam terjebak di balik pintu yang tidak bisa dibuka, ada api di sana, dan tapi perlahan-lahan sesuatu mulai berubah. Louis mulai bisa sadar di dalam mimpinya. Dia bisa memilih, bisa berjalan kemana yang dia mau. Suatu malam dia menemukan sebuah pintu indah berbentuk harpa. Dan di baliknya, ada dunia yang tenang, hangat, dan sempurna. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, Louis merasa sangat damai. Tapi kemampuan ini bukan sebuah hadiah. Dan harganya tidak pernah disebutkan Adele sama sekali. Get an extended guest membership for my friend Louise Barnsley. Suatu sore, Adele sedang memasak di dapur. David membaca koran di ruang tamu. Telepon rumah berdering dan David yang mengangkatnya. Dari seberang suara resepsionis dari tempat gym. Ngabarin kalau tambahan membership untuk Louis sudah dikonfirmasi. Who wants to confirm a guest membership for you? Louise Barnsley. It was requested by Adele Ferguson. Dan ini adalah atas permintaan Adele. David terdiam. Dia segera meminta HP Adele. Where's your phone? Adele dengan tenang sambil memegang pisau dapur, menunjuk ke arah meja di belakangnya. David membuka HP itu, membaca semua SMS antara Adele dan Louis. Setiap obrolan, setiap rencana, setiap pertemuan yang tidak pernah dia tahu. Lalu dia pergi begitu aja buru-buru, tanpa sepatah kata pun. Dan Adele pun tersenyum. Karena memang ini yang dia inginkan sejak awal. Malam itu Louis sedang makan sendirian di apartemennya. Tiba-tiba pintu digedor-gedor dengan keras. Who is it? David berdiri di sana dan nafasnya tersengal. Dia tahu semuanya. Louis dan Adele sudah berteman sejak lama. Dan Louis tidak pernah berkata sepatah kata pun padanya. And you said nothing. Pertengkaran itu meledak. Louis nggak mau mundur dan nggak mau disalahin. You didn't think to talk about that? Fuck off, David! Dia bilang David lah yang mempermainkan Adele. I thought I could trust you. David yang selalu mengontrol. Tell her to tell you to fuck off next time you ring to check on her. Dan Adele tidak pernah salah apa-apa. Adele has done nothing wrong. Dan David melakukan semua ini demi uang Adele. I know you've got all her money. Suasana hening sejenak. Lalu David berkata 3 kata yang tidak pernah Louis duga. You're fired. Kamu dipecat sekarang Stay away from me, Dale. dan jaga jarak dari aku dan Adele. Lalu dia pergi. Louis terduduk sendirian, pekerjaan hilang, David hilang, semua runtuh dalam satu malam. Keesokan paginya, Louis menghadap bos perusahaan itu, menyerahkan pengunduran dirinya, tanpa penjelasan, tanpa kata perpisahan. Best of luck with all, Louise. Dia pergi begitu saja, dan kakinya membawa ke satu tempat, yaitu rumah Adele. Saat itu hujan deras. Louis mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Dia intip lewat kaca, dan di sana dia melihat Adele terduduk di kursi. Tidak bergerak, tidak merespons, seperti boneka yang kehabisan daya. Louis memecahkan kaca dan masuk ke rumah. Wake up, come on. Come on. Adele masih hidup, tapi sangat lemah sekali. You're soaked. Can't believe David fired you. We have been... Whoa. What have you been taking? Kemudian Adele menunjuk obat-obatan di dekatnya yang selama ini dipaksakan David setiap pagi. Louis mengerti sepenuhnya sekarang seberapa jauh David sudah menghancurkan perempuan ini. Padahal kenyataannya selama ini Adele diam-diam menyuntikkan heroin ke dirinya sendiri hingga membuatnya mabuk. Malam itu Louis teringat, kunci kantor masih dia pegang. Dia menitipkan anaknya Adam ke tetangganya, lalu pergi ke kantor dalam kegelapan.
Di ruang kerja David, dia menemukan apa yang selama ini dia cari. Sebuah dokumen tebal bertahun-tahun. Catatan David tentang Adele, diagnosis, pengobatan, termasuk nama Marianne dan termasuk nama Louis sendiri. Dokumen itu dibawanya pulang, dan keesokan harinya diberikan kepada Adele. Marianne not pressing charges. I told you about Marianne and the affair. Look after yourself if you need to. Make your own decisions. Rasa penasaran Louis terhadap nama Robert akhirnya tidak ditahan lagi. It all goes back to Rob. Adele menjawab dengan tenang. Rob adalah teman lamanya dari tempat rehabilitasi. Orangnya lucu, hangat, dan seorang gay. Dia sangat dekat dengan Adele. Lalu dengan nada yang terlalu datar untuk tuduhan seberat ini, Adele berkata, I think David killed Rob. Aku pikir David yang membunuh Rob. Rob pernah datang berkunjung ke rumah besar keluarga Adele, bahkan berkenalan langsung dengan David di sana. Tapi suatu pagi, Rob pergi dan tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Rob would never have left without saying goodbye. Louis mulai menggali lewat internet. Dia telusuri berita lama tentang kebakaran yang menewaskan orang tua Adele. Dan di sana, dia menemukan sesuatu yang tidak dia sangka. David ada di TKP malam itu. David menyelamatkan Adele dari api yang melahap rumahnya. Tapi publik sempat mencurigai David sebagai pelakunya, karena keluarga Adele sangat kaya raya. Sementara keluarga David punya masalah finansial yang cukup besar. Lalu mereka menikah tidak lama setelah kejadian itu. Apakah David memang seorang monster yang selama ini bersembunyi rapi di balik jas psikiaternya? Tapi Louis masih belum bisa berhenti, karena satu nama lain masih mengganjal di kepalanya. Marianne. Louis pergi ke kota Brighton mencari Marianne, perempuan yang pernah diceritakan Adele sebagai selingkuhan David. Marianne berkata dengan jujur di sana, tidak ada perselingkuhan. David hanya sering datang ke kafenya, duduk dekat jendela, minum kopi, dan terlihat sangat sedih. Marianne sempat menyarankan David untuk meninggalkan Adele. I told David if he was miserable, then he should leave her. Dan setelah itulah sesuatu terjadi. Rumah Marianne dirusak, pisau dapurnya hilang, dan ada bekas darah di rumahnya. Kemudian, Adele datang sendirian. Tenang, tersenyum, sambil memegang pisau dapur milik Marianne yang hilang itu. Because if someone wants in, you can always find a way. If anything happens to you, who's gonna feed the cat? Adele tidak berteriak, tidak mengancam secara terang-terangan. Tapi kata-katanya dingin, membuat Marianne semakin ketakutan seperti belum pernah dia rasakan sebelumnya. Marianne mengakhiri ceritanya dengan satu kalimat. Menjauhlah dari mereka berdua, sejauh mungkin. However you're involved with him, get away, fast as you can. There's something very wrong with her. Tapi Louis tidak mendengarkan. Dan justru karena itu, sesuatu mulai terbuka dalam kepala Louis. Apakah yang akan dilakukan Louis untuk menguak kebenarannya? You have been fucking my husband. Apakah benar David adalah seorang penjahat? Jawabannya ada di part 3. Dan twistnya jauh lebih gila dari yang kamu kira. Subscribe untuk film-film seru yang bikin mikir. Sampai jumpa lagi.